Di sebuah rumah di sudut Jakarta, pagi itu terasa berbeda. Avicenna, bocil yang selalu penuh tawa, membuka mata dengan senyum paling besar yang pernah ia buat. Hari ini, ia akan memulai petualangan yang mungkin tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Mendaki Gunung Rinjani bersama Papa. Dengan langkah kecil dan rambut masih berantakan, ia meloncat dari kasur, lalu berlari ke arah Papa yang sudah menunggunya di depan pintu kamar. "Siap ke Rinjani, Nak?" Siap ke Rinjani, Nak. Dan tanpa ragu, Avicenna menjawab, "Siap!" Perjalanan menuju bandara terasa seperti adegan film. Mobil melaju melewati itu pesawat gedung-gedung kita. tinggi Jakarta, dan Avicenna menunjuk keluar jendela seperti sedang menemukan dunia baru. Ketika pesawat mulai terbang menembus awan, ia menempelkan Awannya wajahnya kayak ke kapas. kaca, terkagum-kagum melihat hamparan putih seperti lautan kapas. "Papa, ini indah banget," katanya pelan. Papa hanya tersenyum. "Tunggu sampai kamu lihat Rinjani." Begitu tiba di Lombok, angin tropis yang hangat menyambut mereka. Dari bandara hingga ke desa Sembalun, perjalanan terasa seperti memasuki negeri dongeng. Di sebuah rumah kayu sederhana, pemandu menunjukkan peta besar. Avicenna mendengarkan dengan serius, seolah dia adalah kesatria Aku kecil bisa yang naik bersiap kok. memulai misi besar. Tenang aja Papa, jangan khawatir. Dan ketika langkah pertama menuju savana Sembalun dimulai, dunia benar-benar berubah. Hamparan rumput emas terbentang sejauh mata memandang. Bukit-bukit tinggi menggulung seperti gelombang raksasa yang membeku. Avicenna berlari, menjerit kecil karena tak bisa menahan kegembiraannya. Ia menyentuh rumput yang bergoyang diterpa angin, lalu berkata spontan, "Papa, rasanya kayak emas beneran." Rumputnya kayak emas beneran. Namun, petualangan tidak selalu mudah. Tanjakan Bukit Penyesalan menyambut mereka seperti dinding tak berujung. Avicenna mulai kelelahan, napasnya berat, tapi matanya tetap Pelan-pelan penuh saja, semangat. Nak. Aku kuat. "Aku kuat," katanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan Papa. Ketika mereka duduk istirahat dan melihat betapa jauh mereka telah melangkah, Avicenna terdiam. Savana yang tadi terasa begitu luas, kini terlihat kecil dan Kita jauh sudah di bawah tinggi mereka. banget ya. "Kita udah tinggi banget ya, Papa?" Saat matahari terbenam di pelawangan Sembalun, warna langit berubah menjadi oranye keemasan. Tenda mereka berdiri di tepi dunia, dikelilingi lautan awan yang bergerak perlahan. Malam itu, bintang-bintang turun sangat dekat, seolah menyapa anak kecil yang berani naik mendekati mereka. Bintangnya banyak banget. Pukul 2 pagi, pendakian menuju puncak dimulai. Dingin, angin, gelap, semuanya terasa menekan. Cahaya headlamp berbaris panjang bagai ular cahaya di kegelapan gunung. Avicenna terus melangkah, meski kakinya gemetar dan napasnya berkabut. "Papa, kita hampir sampai." "Sedikit lagi, Nak. Kamu hebat." Kita hampir sampai. Aku terus jalan. Dingin menusuk tulang. Langit masih gelap ketika langkah terakhir akhirnya berhenti. Lalu, perlahan, seberkas cahaya menyentuh ujung bumi. Matahari terbit di puncak Rinjani. Cahaya emas menyapu awan yang terhampar luas, seperti lautan tanpa tepi. Di ketinggian 3.726 meter, dunia terasa begitu kecil dan begitu indah. Avicenna berdiri terpaku. Matanya membesar, napasnya tertahan. Lalu kedua tangannya terangkat ke langit. "Papa, kita di atas awan." Bukan sekadar kalimat polos seorang anak. Itu adalah teriakan kemenangan kecil. Tentang keberanian, tentang lelah yang terbayar, dan tentang mimpi yang ternyata bisa digapai. Bahkan oleh kaki mungil berusia 6 tahun. Papa menatap Avicenna. Dalam diam, ia tahu, momen ini akan tinggal selamanya di hati mereka berdua. Beberapa langkah dari puncak, mereka berdiri di tepi dunia lain. Kaldera raksasa terbentang di bawah kaki. Dinding-dinding batu menjulang, danau segara anak berkilau di kejauhan.
seperti lukisan yang terlalu indah untuk disebut nyata. Angin berhembus pelan, membawa keheningan yang sakral. Avicenna menggenggam tangan Papa lebih erat. Papa berkata pelan, penuh rasa syukur. Ini salah satu kaldera terindah di dunia. Avicenna tak Ini menjawab. salah satu kaldera Ia terindah di hanya dunia. memandang, menyimpan semuanya dalam ingatan kecilnya. Karena di titik itu, ia belajar satu hal yang tak diajarkan di sekolah manapun. Dunia ini luas, menakjubkan dan layak dijelajahi. Selama kita berani melangkah. Langkah kaki Avicenna mulai melambat. Jalur menurun di hadapannya bukan jalan biasa. Batu-batu besar berserakan, tajam dan tinggi, seperti sengaja menguji keberanian seorang anak kecil. Napasnya tersengal, kakinya gemetar, namun matanya justru berbinar. Setiap langkah terasa berat, tapi juga penuh rasa penasaran. Di bawah sana, sesuatu yang indah sedang menunggu. Avicenna melompat kecil dari satu batu ke batu lain. Tangannya menggenggam erat tangan Papa. Batunya gede-gede, serunya. Batunya Setengah gede-gede. kaget, setengah bangga. Papa tersenyum. Karena di balik lelah itu, ia tahu anaknya sedang belajar satu hal penting. Keindahan sering tersembunyi di balik tantangan yang paling melelahkan. Dan tiba-tiba, semuanya terasa sunyi. Di depan mereka, segara anak terbentang seperti permata raksasa. Airnya biru toska, berkilau lembut memantulkan langit dan dinding kaldera yang menjulang. Dunia seakan berhenti sejenak, memberi ruang untuk rasa kagum. Avicenna berlutut perlahan. Ia menyentuhkan ujung jarinya ke air danau itu. Airnya dingin banget, airnya. katanya sambil tertawa kecil. Dingin yang menusuk jari itu seolah menjadi bukti nyata bahwa semua lelah, semua langkah panjang, semua napas tersengal benar-benar membawa mereka ke tempat yang luar biasa. Papa memandang Avicenna dengan haru. Ia tahu momen ini akan tinggal lama di hati anaknya. Tak jauh dari danau yang dingin, uap tipis mengepul dari balik bebatuan. Air panas alami mengalir pelan seperti pelukan hangat dari alam itu sendiri. Avicenna perlahan masuk ke air. Wajahnya langsung berubah, antara kaget dan lega. Tubuh kecilnya yang lelah seolah dilepas satu persatu dari beban perjalanan. Papa tersenyum lebar sambil berkata, "Ini hadiah setelah summit." Uap hangat Enak banget membungkus bisa mandi mereka. air panas. Angin gunung bertiup lembut. Di tengah kaldera raksasa, di antara dingin dan panas, lelah dan bahagia, seorang anak kecil dan papanya duduk berdampingan, menyimpan kenangan yang akan mereka bawa pulang seumur hidup. Di tepi segara anak yang tenang, seorang porter duduk terdiam. Tangannya memegang pancing sederhana, wajahnya santai, seolah danau ini adalah rumah lamanya. Avicenna mengamati dari dekat, menatap setiap gerakan dengan mata penuh rasa ingin tahu. Porter menoleh sambil tersenyum hangat. Mau coba, Nak? Mau coba, Nak? Bagi Avicenna, itu bukan sekedar ajakan memancing. Itu adalah undangan untuk belajar hidup pelan dan menikmati momen sederhana. Ketika tali pancing bergerak kecil, Avicenna menahan napas. Ternyata Avicenna mendapat ikan yang sangat besar. Malam turun perlahan di segara anak. Kabut tipis merayap dari permukaan danau, bergerak pelan seperti napas gunung yang sedang tidur. Lampu-lampu tenda menyala hangat, berkendar lembut menembus kabut, suasana sunyi namun menenangkan. Avicenna berdiri di samping papanya, memandangi danau yang kini tak sepenuhnya terlihat. Hatinya berdebar, tapi matanya tak bisa berpaling. "Seram tapi indah, Papa," bisiknya. Papa merangkul bahunya. Karena di gunung ini, Avicenna belajar satu hal penting. Tidak semua yang membuat kita takut itu berbahaya, kadang justru menyimpan keindahan yang tak terlupakan. Pagi datang membawa warna baru. Kabut perlahan menghilang, digantikan hijau yang segar dan cahaya matahari yang menembus pepohonan. Langkah kaki kembali dimulai, jalur baru, cerita baru. Avicenna menghela napas panjang, menatap jalan setapak yang membentang ke depan. Lelah masih ada, tapi semangatnya tumbuh lebih besar. Papa berjalan di sampingnya dan berkata dengan suara penuh keyakinan,
Torean terkenal indah, nanti kamu lihat. Avicenna tersenyum, karena ia tahu selama ia melangkah bersama Papa, setiap jalan akan selalu membawa petualangan yang layak dikenang. Langkah mereka terhenti. Di hadapan Avicenna, tebing-tebing raksasa menjulang tinggi, tertutup kabut tipis yang bergerak pelan seperti napas bumi purba. Dinding-dinding batu itu terasa hidup, seakan menyimpan cerita jutaan tahun sebelum manusia ada. Avicenna menengadah. Tubuh kecilnya tampak sangat mungil di antara alam yang begitu agung. Papa, ini kayak film Jurassic. Papa, ini kayak Papa film tersenyum. Jurassic. Di matanya, imajinasi Avicenna bukan hayalan, melainkan cara seorang anak membaca keajaiban dunia. Di Torean, alam tidak hanya indah, ia bercerita. Tak jauh dari jalur, suara gemericik halus memanggil mereka. Air terjun kecil mengalir perlahan. Airnya berwarna putih susu, lembut, tenang, hampir seperti mimpi. Cahaya menari di permukaannya, membuat tempat itu terasa magis, seperti rahasia yang hanya diberikan pada mereka yang berjalan jauh. Avicenna mendekat, Airnya matanya lucu warna berbinar. putih. Airnya lucu, warnanya putih. Bukan lucu karena aneh, tapi karena alam tahu cara membuat anak kecil kembali percaya pada keajaiban. Perjalanan berlanjut, hingga mereka tiba di sungai jernih berwarna toska pucat. Batu-batu putih tersusun alami di dasar aliran. Airnya tenang, tapi licin dan penuh tantangan. Papa melangkah lebih dulu, mengulurkan tangan. Hati-hati ya nak, licin. Avicenna mengangguk. Setiap langkahnya kini lebih pelan, lebih sadar. Di sungai ini, ia belajar. Keindahan dan kehati-hatian sering berjalan berdampingan. Di depan mereka, batang kayu besar membentang. Sebuah jembatan alami, sederhana, tapi menguji keberanian. Di bawahnya air mengalir pelan. Di atasnya hanya ada langkah kecil dan tekad besar. Avicenna melangkah. 1, 2. Aku bisa, lihat Papa. Papa menahan napas. Bukan karena takut, tapi karena bangga melihat anaknya berani melangkah sendiri. Kadang, jembatan bukan soal menyeberang sungai, tapi tentang menyeberang dari ragu menjadi percaya diri. Akhirnya mereka memasuki hutan. Hijau menyelimuti segalanya. Udara lembab, cahaya matahari menembus dedaunan, dan kabut tipis menggantung seperti selimut pagi. Langkah mereka melambat. Suara alam menjadi satu-satunya irama. Avicenna menarik napas dalam-dalam. Hutannya Papa, wangi ya, hutannya Papa. wangi ya. Papa tersenyum. Di hutan Senaru, perjalanan tidak lagi tentang puncak atau jarak, melainkan tentang tenang, syukur, dan pulang dengan hati penuh. Di sebuah pos tinggi, di mana awan bergulir pelan di bawah kaki, Avicenna duduk sambil memegang sepiring nasi hangat dan segelas teh manis. Uap tipis mengepul, menari bersama angin gunung. Bukan makanan mewah, tapi di ketinggian ini, setelah perjalanan panjang, setiap suap terasa seperti hadiah. Avicenna menyeruput tehnya, lalu tersenyum lebar. Tehnya paling Tehnya enak di paling dunia. enak di dunia. Papa tertawa kecil. Ia tahu, bukan rasa tehnya yang istimewa, melainkan momen kebersamaan yang membuat segalanya terasa sempurna. Langkah demi langkah menuruni jalur hutan. Kaki lelah, bahu pegal, namun hati terasa ringan. Cahaya matahari menembus sela pepohonan, seolah ikut mengantar mereka pulang. Ayo menggenggam tangan Avicenna, erat namun lembut. Kamu hebat sekali hari ini. Avicenna tersenyum. Di balik senyum kecil itu, tersimpan kebanggaan yang besar. Karena ia tahu, ia telah menyelesaikan sesuatu yang dulu hanya ada dalam cerita. Akhirnya, gerbang Senaru berdiri di depan mereka. Langkah terakhir terlewati. Pendakian selesai.
Avicenna berhenti sejenak, menoleh ke belakang, ke arah gunung yang telah menguji, mengajarkan, Papa, dan kita memeluknya. berhasil. Papa, kita berhasil! Tak ada sorak ramai, hanya senyum, napas lega, dan mata yang sedikit berkaca-kaca. Karena keberhasilan sejati bukan tentang sampai di puncak, tapi tentang menyelesaikan perjalanan bersama orang yang kita cintai. Mobil melaju perlahan, melewati sawah-sawah hijau yang luas dan tenang. Avicenna menatap keluar jendela. Gunung kini jauh di belakang, tapi ceritanya sudah melekat di hati. Papa berkata pelan, penuh makna. Petualangan kita belum selesai, Nak. Avicenna mengangguk. Ia tahu, ini baru awal dari banyak perjalanan lain yang menunggu. Dari balik jendela pesawat, Gunung Rinjani terlihat kecil, namun tetap megah. Avicenna menempelkan wajahnya ke kaca, tersenyum bangga. Sampai ketemu lagi gunung besar? Bukan perpisahan, hanya janji. Karena di dalam hati seorang anak kecil itu, Rinjani bukan sekedar gunung, melainkan tempat di mana ia belajar berani, bersyukur, dan bermimpi lebih tinggi. Keberhasilan pendakian Gunung Rinjani tidak terlepas dari besarnya dukungan Bapak Porter yang banyak membantu kami selama di perjalanan. Pagi itu di Sembalun, udara dingin menyapa pelan. Awan menggantung rendah seperti ingin ikut mendaki. Avicenna turun dari mobil, dan langkahnya langsung terhenti. Di depannya berdiri Mas Ranu, Porter Rinjani. Di punggungnya tergantung keranjang bambu berisi tenda, kompor, galon air, dan entah kenapa, wajan raksasa. Tapi mata Avicenna justru melirik ke bawah, ke kaki Mas Ranu. Besar, bulat, padat, seperti dua semangka yang sedang berpelukan. Pak, itu kaki atau bantal anti gempa? Mas Ranu tertawa. Ini hasil naik turun Rinjani tiap hari, Nak. Perjalanan dimulai. Mas Ranu melangkah cepat, ringan, sementara Avicenna berlari mengejar. Pak, tunggu aku, jangan terbang. Tenang, saya belum pasang sayap. Di pos istirahat, Avicenna meniru gaya Porter. Kaki dibuka, tangan di pinggang, dada dibusungkan. Ia melirik kakinya sendiri. Kecil, imut. Pak, berapa lama supaya kaki saya kayak gitu? 7.000 naik turun Rinjani, Nak. Avicenna mencoba mengangkat galon kosong. Sedikit terangkat, lalu bruk. Mas Ranu datang, mengangkat 2 galon sekaligus dengan 1 tangan. Kenapa ini berat banget? Perlu latihan, Nak. Angin kencang menerpa di pelawangan. Avicenna hampir terhuyung. Mas Ranu memegang pundaknya, berdiri tegap. Pak, saya hampir terbang. Kaki Rinjani selalu siap menahan angin. Di akhir perjalanan, Avicenna menatap para porter dengan kagum. Pak, kaki Anda itu superhero asli. Tawa pecah, hangat, tulus. Dan Avicenna pun belajar, pahlawan tidak selalu memakai jubah. Kadang mereka memakai sandal gunung dan punya kaki legenda Rinjani.